Haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kami senang sekali bisa hadir dan tentunya bisa berbagi kepada teman-teman yang ada di dalam link ini. Itu menjadi sukacita bagi kami, dan karena memang Tuhan ingin supaya kebaikannya bisa tersampaikan kepada semua orang dan juga bisa dialami, karena Tuhan pada dasarnya Dia adalah pribadi yang baik. Dia rindu supaya kebaikan yang Tuhan sediakan buat semua manusia itu bisa dialami oleh semua manusia. Nah, tentunya hal ini perlu ada orang yang bersaksi. Perlu ada orang yang menceritakan kebaikan Tuhan, karena kalau tidak ada orang yang menceritakan kebaikan Tuhan, maka bagaimana orang bisa mendengar berita tentang kebaikan? Jadi tentunya Tuhan memakai orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Kemudian mereka bersaksi, sama seperti kami sudah mengalami Tuhan, jadi kami rindu, ya, bukan supaya orang Kristen bertambah banyak, tetapi supaya kasih Tuhan itu bisa tersampaikan kepada semua manusia. Karena kalau supaya orang Kristen bertambah banyak itu tidak penting. Apalagi yang fokus kepada agama, supaya agama Kristen makin banyak. Itu kalau menurut di dalam kekristenan, itu hanya bersifat administrasi. Karena kalau perpindahan agama itu hanya merepotkan orang lain, karena pergantian KTP, ya, pergantian catatan-catatan di kependudukan. Nah, itu sama sekali tidak utama, bahkan tidak penting. Tetapi yang penting itu adalah bagaimana seseorang bisa berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Nah, pada malam hari ini tentunya kami akan kembali menayangkan sebuah kesaksian yang tentunya bermanfaat bagi banyak orang atau menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana seseorang yang dari latar belakang iman yang berbeda, tapi pada saat beliau berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Hidupnya berubah, cara berpikirnya pun berubah, dan bagaimana beliau bisa mengalami hal-hal yang supranatural yang mungkin selama ini hal tersebut tidak dikenali oleh narasumber. Tetapi puji Tuhan, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka hal-hal itu terjadi, dan ini menjadi satu pijakan iman yang baik, bagaimana orang yang mengalami Tuhan itu sudah seharusnya, ya, mengalami secara langsung atau mengalami secara pribadi, mengalami secara sendiri. Karena kalau kita beriman kepada Tuhan hanya kata orang, kata buku, nah ini berbahaya buat kita. Karena apa? Karena cuma kata orang atau cuma kata buku. Tapi kalau kita yang mengalami secara langsung, maka kita menjadi kuat, kita menjadi yakin bahwa apa yang kita imani ini tidak salah, karena kita alami. Tapi kalau Anda tidak mengalami Tuhan, maka tapi itu berbahaya bagi Anda sendiri, karena itu cuma kata orang atau mungkin kata buku. Nah, pada malam hari ini teman-teman, saya tidak berlama-lama lagi, kita akan dengarkan kesaksian dari narasumber kita yang akan berbicara bagaimana beliau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita sambut Bapak Heru Maksmara. Selamat malam, Pak Heru. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat Apa malam, kabar, puji Pak? Tuhan. Ya, Baik. haleluya. Puji Tuhan. Terima Ya. kasih Pak Heru sudah hadir dan Ya. mau berbagi dengan teman-teman, dan Bapak bisa menceritakan tentunya mulai dari latar belakang dulu, bagaimana latar belakang kepercayaan Bapak, latar belakang keluarga, atau mungkin latar belakang yang lain-lain yang Bapak bisa ceritakan sampai nanti Bapak berjumpa dengan Tuhan. Oke, Pak Heru, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dari Pak Yusuf dan juga rekan-rekan pemirsa semua. Terima kasih.
Mohon maaf bila saya mengawali cerita ini dengan dari saya masih kecil ya, dari masih saya kecil sampai sekarang ya. Saya dilahirkan dari keluarga yang Islam ya. Bapak ibu saya Islam, punya anak 5. Semuanya laki-laki 5, 5-limanya Islam. Nah, pada tahun 72 ya. 72 saya masuk SD. SD kelas 1 SD di Budi Mulia Bogor. Itu sekolah Katolik gitu ya, SD Budi Mulia ya. Karena orang tua saya berpikir bahwa sekolah favorit itu hanya di Budi Mulia pada waktu di Kota Bogor itu. Jadi kita masuk sana, sekolah di sana. Kakak saya di sekolah di sana, adik saya juga sekolah-sekolah di sana ya. Pada waktu ada kegiatan gereja, jadi sekitar saya kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu kan sering ada kegiatan gereja, ada kegiatan ibadah di gereja katedral di Bogor sana, di Jalan Kapten Muslihat. Nah, saya diminta oleh kepala sekolah atau guru untuk membawa kursi ke gereja karena untuk kegiatan ibadah di sana. Nah, di sela-sela saya angkat kursi itu, saya biasanya menyempatkan diri ke depan, ke altar. Ya. Jadi waktu itu yang jelas sekali waktu saya kelas 5 SD ya. Jadi waktu kelas 5 SD saya ke altar dan saya melihat sosok putih ya, sosok putih, 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 putih sekali dan dia berkata, "Kamu akan saya pakai." Tapi saya tidak tahu waktu itu mau dipakai apa, bagaimana dan apa bagaimana saya tidak tahu. Jadi setiap kali ada kegiatan, ada kesempatan ke gereja katedral dengan membawa kursi itu dari kelas 5, kelas 6 sampai SMP. SMP juga Budi Mulia, jadi ada kegiatan sama sana. Itu saya berkesempatan ke altar. Jadi sosok putih itu makin lama makin jelas, wajahnya tuh waktu SMP tuh makin lama makin jelas ya. Jadi kalau saya lihat tanggalan di kelas sekolah, ya itu wajah Yesus ya. Jadi waktu saya kelas 5 SD sampai saya SMP itu wajah itu makin jelas. Wajah itu makin jelas. Dan juga perkataan itu makin jelas. Ada di dalam hati saya dan juga di telinga saya. Bahwa waktu itu jelas-jelas ya, yang saya dengar adalah saya akan jadi dokter, saya akan jadi dokter spesialis, saya akan hidup di kota Solo, di Jogja dan di Solo, dan kamu bukan tentara, kamu adalah PNS yang bekerja di tentara. Nah, akhirnya itu semua sudah terbukti ya. Semua sudah terbukti, saya sudah buktikan bahwa di tahun 94 saya jadi dokter. Ya, tahun 2000 saya berkesempatan menjadi dokter spesialis. Selesai di tahun 2005 jadi dokter ya. Dan pada saat itu juga waktu SMP itu kamu akan bertemu dengan saya untuk yang kedua kalinya. Sosok itu berkata seperti itu dan mengatakan bahwa saya butuh kamu dan saya akan bertemu untuk kamu untuk yang kedua kalinya. Dan memang betul, jadi setelah saya kuliah spesialis ya, mohon maaf, kebetulan saya ini dokter gigi dengan spesialisasi periodontia ya, jaringan penyangga gigi. Itu umur saya pas 40 gitu ya. Dan itu akhirnya di umur 40 tahun 2006 saya bertemu dengan Tuhan Yesus lagi dengan bantuan ya. Dan itu saya masuk dalam proses. Jadi waktu masih dari kecil, dari SD, SMP, SMA, kegiatan keislaman selalu saya ikuti ya. Jadi sholat 5 waktu, baca bacaan Quran gitu ya. Tapi saya tidak
mengaji saya tidak ya, jadi hanya ada datang guru ngaji, akhirnya kita mengaji. Ya hanya hari Minggu, Sabtu Minggu, bila ada kesempatan kita mengaji di situ, walaupun rumah saya dekat dengan masjid, ya. Saya hanya mengikuti kegiatan-kegiatan tadarus, kegiatan puasa, mengikuti kegiatan dari masjid tersebut ya, sampai saya SMA. SMA saya di SMA 1 Bogor. Ya. Saya lulus di tahun 84. Setelah itu saya masuk kuliah di Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran Gigi Pajajaran. Nah, pada saat itu karena saya baru keluar dari lingkungan keluarga, jadi saya lepas dari pengawasan orang tua, jadi saya harus tinggal di kota Bandung, timbullah beberapa kenakalan ya, kenakalan-kenakalan. Bukan kenakalan sih sebenarnya, ke arahnya kriminal itu ya. Jadi tahun 86 saya dikeluarin. Saya dikeluarin dari Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran Gigi, saya dikeluarin. Dan itu akhirnya ada sosok itu lagi. Di antara kegalauan-kegalauan saya waktu itu ada sosok itu lagi. Ternyata saya tidak jadi dokter gigi. Pada waktu SD itu saya sudah dikatakan saya akan jadi dokter gigi. Ternyata saya tidak jadi dokter gigi karena saya dikeluarin. Dan saya akhirnya mencoba untuk bekerja. Tapi tidak dengan ibu saya. Ibu saya menembus ke Trisakti dan juga Universitas Mustopo untuk saya melanjutkan kuliah di kedokteran gigi. Akhirnya saya dimasukkan di Mustopo. Dan juga akhirnya saya lulus di tahun 94, tapi juga dengan setelah melewati masa kuliah gitu ya, 6 tahun 7 tahun, dan itu yang harus ada perjanjian juga dengan Kopertis ya, pada waktu itu kalau enggak saya nggak lulus, saya akan dikeluarin lagi gitu. Akhirnya juga saya bertanya, apakah betul nih saya tidak jadi dokter gigi? Dan ternyata ya sosok itu lagi, kamu lulus. Nah, ketika saya sholat itu, saya sholat, kamu lulus. Akhirnya betul saya lulus ya. Lulus jadi dokter gigi walaupun dengan bolak-balik ya. Kenapa saya tidak molor kuliah itu karena saya sering berkelahi gitu. Berkelahi terus masuk penjara sehari, 2 hari, 5 hari gitu, 10 hari gitu ya, berkelahi. Sampai saya lulus, akhirnya lulus, saya kuliah, lulusnya bekerja lagi, itu saya ketemu dengan ada Romo Bambang di daerah Kebayoran waktu itu, dan itu saya tiap kali berdoa karena Romo itu yang panggil saya, jadi waktu ada orang berderet di rumah dia, saya hanya mengantar teman saya, kita Romo Bambang itu manggil saya begini, kamu tahu apa yang di dalam diri kamu itu lebih hebat dari semua yang ada di dunia ini. Saya bingung. Yang hebat itu apa? Karena saya tidak tahu Roh Kudus pada waktu itu. Yang saya tahu adalah Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan tulisan Allah. Itu yang setiap kali saya baca, setiap menit, setiap detik. Jadi itu yang saya baca. Dan ternyata Romo Bambang itu yang ngasih tahu. Kamu dulu sudah dikasih tahu bahwa kamu akan menjadi dokter gigi. Kamu sudah jadi dokter gigi. Ya. Sekarang kamu mau menikah toh? Ya. Saya menikah harusnya di umur 25-26 karena pacar saya sudah 5 tahun. Tapi dia bilang, itu bukan istri kamu. Istri kamu tetanggamu. Coba sekarang berdoa lagi. Nah, saya berdoa lagi, saya tahajud, saya berdoa lagi. Dan ternyata ya memang bukan. Memang bukan. Istri saya ada tetangga saya. Pada waktu itu saya di Jakarta, hidup di Jakarta. Ternyata tetangga di Solo. Ya, tetangga di Solo. Jadi saya waktu itu mengantar jenazah bapak saya untuk dimakamkan di daerah Boyolali.
saya tinggal di Solo selama beberapa waktu, saya dikenali dengan istri saya. Dan itu hanya betul dan jadi jodoh sampai sekarang ya. Saya menikah di tahun 97, jadi umur saya 31, padahal waktu itu Romo Bambang tuh mengatakan bahwa saya akan menikah di umur 33. Ya betul lah, umur 32 saya punya anak, saya tinggal di Solo. Terus ada kesempatan untuk kuliah spesialis, akhirnya saya kuliah spesialis dari kantor ya, dari kantor di TNI AU. Terus saya akhirnya jadi PNS di TNI AU. Saya ditempatkan di Makassar, jadi saya berhubungan jauh dengan itu. Pak Karena Heru. berhubungan jauh pun juga, ya. Ya, mohon maaf Pak, suaranya bisa agak besar sedikit Pak, soalnya agak kecil suara Bapak ini. Ya, bagaimana kalau sekarang? Ah, Bagaimana sekarang? ini dia. Tapi agak mundur sedikit, Ya, ya. kepalanya terlalu melewati kamera tuh. Ya, ya. Ya. Oke. Bagaimana sekarang? Dari saya harus besarkan suara saya ya? Ya, gitu. Ya. Ya, jadi setelah saya di Makassar, saya pergi juga ke Masjid Al-Markas di sana ya. Jadi saya berdoa lagi di sana, saya suka ikuti kegiatan apa? Kegiatan di Masjid Al-Markas gitu ya. Saya berdoa lagi di sana. Bagaimana caranya? Saya akan pulang ke Jawa, tapi supaya bisa kumpul dengan keluarga itu bagaimana caranya? Dan di situ sosok itulah datang lagi, sosok itu datang lagi. Dia keras lagi bersuara di telinga saya. Nanti tahun 2000 kamu pindah. Padahal saya itu berdoa di tahun 97 98 nih. 97 98 itu saya masih berdoa di Masjid Al-Markas itu ya. Al-Markas di Makassar itu. Dan di dekat rumah itu ada Masjid Al-Imim. Imim, jadi lapangan Karebosi itu di Makassar. Itu juga kita di situ. Kadang-kadang kegiatan puasa di situ ya. Setelah puasa itu berdoa malam di situ. Nah, suara itu keras lagi, timbul lagi. Tahun 2000 saya akan kuliah. Ya betul, akhirnya saya ada surat perintah dari kantor untuk saya mengikuti kuliah spesialis, kesempatan kuliah spesialis. Dan itu saya betul-betul akhirnya mengikuti. Akhirnya betul, saya di 2005 saya lulus ya. Walaupun dengan pada waktu itu keuangan kita sedang tidak baik. Tapi ternyata ya Tuhan tolong dengan ada biaya pada saat kita kehabisan uang pada waktu itu. 2005, 2006 baru saya ketemu lagi dengan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Pada waktu itu penghasilan saya 2 digit. Penghasilan. Mohon maaf saya bilangnya. Mohon maaf. Saya hanya bercerita ini ya proses ya. Karena proses dari Tuhan itu adalah untuk kepentingan pribadi saya. Jadi saya punya penghasilan saya 2 digit. Saya berkesempatan untuk bikin rumah, untuk kuliah dan juga biaya hidup segala macam. Setelah saya bertemu Tuhan, saya tidak mampu lagi untuk membayar yang 2 digit. Membayar semua kredit pembangunan rumah, kredit apapun untuk kebutuhan hidup, saya tidak mampu bayar. Jadi penghasilan saya pada tahun 2006 itu hanya 200.000 satu bulan. Gaji sudah dipotong untuk bayar cicilan. Sedangkan rumah ini adalah hutang tersendiri dan saya tidak bisa bayar. 7 kartu kredit saya tidak bisa bayar. Ya, 7 kartu kredit saya tidak bisa bayar. Di 2006 akhirnya saya masuk ke bengkelnya betulin motor, bagaimana caranya ini saya bisa hidup segala macam. Karena kita hanya hidup dengan cara gali lubang tutup lubang, saya hanya bisa membaca alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dengan melihat huruf Allah ya setiap detik setiap menit saya tahajud segala macam itu, tapi yang tetap yang muncul adalah sosok putih.
Yang seperti yang saya lihat di waktu saya SD dan SMP itu tetap muncul terus ya. Dan juga sampai bertemu akhirnya di bengkel itu dikasih tahu saya harus bertemu dengan seorang ibu yang punya karunia ilahi ya, namanya Ibu Darlina. Akhirnya di 2006 bulannya Maret ya, karena Februari saya ulang tahun di umur 40. Bulan Maret saya ketemu dengan Ibu Darlina dan saya mulai berdoa. Saya mulai berdoa karena saya percaya betul apa yang Ibu Darlina suarakan dengan punya karunia dari Tuhan, dia itu persis dengan Romo Bambang. Jadi saya harus percaya betul. Doa pertama kali dari Ibu Darlina adalah, memang kamu yang saya tunggu. Persis pada waktu pembicaraan yang SMP. Jadi di 2006. Semua hutang saya tidak mampu saya bayar. 7 kartu kredit saya tidak mampu bayar. 2006. Ya. Sampai di 2008, 2009, 2010 ada beberapa mukjizat juga, ya. Rumah yang saya bangun harus dilelang oleh bank karena saya tidak mampu bayar. Tapi itulah Tuhan, hebatnya Tuhan, Tuhan Yesus. Rumah yang saya tempati ini tidak pernah terjual oleh bank. Ya, karena Tuhan berbicara bahwa itu rumahmu, itu tanahmu. Dan tidak akan aku berikan kepada siapapun juga. Saya imani itu dari tahun 2006 sampai sekarang 2022. Jadi sudah 7 kali lelang. 7 kali lelang dari Bank BNI dan semuanya tidak ada yang berhasil. Pertama kali lelang yang saya ikuti, kegiatan lelang yang saya ikuti untuk rumah ini, sertifikatnya dari petugas bank itu untuk pada saat lelang ketinggalan. Keajaiban. Yang kedua, orangnya sudah nawar di depan saya bawa uang. Pak, rumah Bapak mau dijual berapa? Ini uang. Ada uang dengan koper berisi uang. Saya nggak tahu tuh jumlahnya, Pak, tapi banyak banget karena kopernya besar. Kopernya besar. Saya bilang bayar aja sesuai dengan lelang itu. Tapi orang itu tidak pernah nawar. Pada saat lelang dia sudah bayar biaya lelang dan segala macam, dia tidak pernah nawar. Dia diam. Itu keajaiban yang kedua. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh bisa diceritakan. Tidak ada. Tidak ada orang datang menawar. Itulah Tuhan. Jadi hutang saya yang sekitar 200 ya, bagi saya itu banyak sekali. Dan itu saya hanya bisa membayar sekitar 180 hutang saya. Sampai sekarang, saya kalau punya uang, saya cicil. Jadi hutang saya masih ada di angka sekitar 130-an. 130, 120. Tapi bank berkata bahwa saya tidak perlu membayar bunga. Saya hanya perlu membayar pokoknya saja. Yang kedua, tentang 7 kartu kredit. Ini ada keajaiban lagi, pertolongan dari Tuhan. Di saat saya 2006-2010 saya nggak punya uang dengan angka 200.000, 300.000. Itu Tuhan menyuruh saya untuk nyicil motor. Jadi saya punya motor satu itu cicilan 3 tahun. Saya bayar cicilan motor itu, tiap kali saya bayar saya pasti punya uang untuk bayar cicilan. Tetapi untuk bayar kartu kredit saya tidak punya uang. Jadi kalau ada debt collector datang ke rumah saya hanya salaman dalam nama Yesus. Saya hanya salaman dalam nama Yesus kepada orang itu. Pada orang itu minta uang sekitar 10.000, 20.000 untuk, tapi tidak pernah saya kasih. Dan orang itu pergi saja. Surat lagi datang ke rumah, bagaimana cara menyicil, akhirnya
cicil dari salah satu bank pemerintah. Tagihan saya 30 juta. Tapi saya hanya harus bayar 10 juta. Saya cicil per bulan. Setahun selesai. Yang kedua juga begitu. Selesai. Yang ketiga begitu juga. Yang keempat dan kelima, lucu. Yang keempat saya harus nyicil 1 tahun. 1 juta 1 tahun. Selama 1 tahun. Di angka 8, di bulan ke-8, cicilan saya dianggap lunas kalau saya bayar 2 bulan. Dan di kartu kredit yang satunya lagi, dengan hutang yang sama, saya hanya disuruh bayar 7 juta cash. Dan itu semua lunas. Sampai di angka 2014-15 kira-kira. Kartu kredit saya. 1 kartu kredit tidak terbayar karena banknya tidak ada. Sudah bangkrut banknya. Ya. Dan 1 lagi yang harus saya bayarkan, saya suruh kirim surat, tapi dia tidak kirim surat. Karena Tuhan yang suruh. Kirim surat dulu, baru nanti kamu bayar. Ya, tapi bank itu tidak pernah kirim surat sama saya. Dan untuk bank yang satu tadi, untuk rumah ini, saya disuruh dipindah, mutasi kerja. Tadinya saya setelah saya lulus kuliah, spesialis, saya dinasnya di Pangkalan Udara Adi Sumarmo, Solo. Saya dipindah ke sana, dimutasi ke sana. Terus saya dipindah ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara di Harjolukito. Artinya, uang gaji saya yang jadi jaminan pinjaman kredit di salah satu bank pemerintah, itu berpindah ke Jogja. Dan Tuhan suruh, kamu pinjam hutang. Tapi tidak boleh membayar hutang yang ada di bank untuk pembangunan rumah ini. Tidak boleh. Loh, untuk apa Tuhan uang itu? Uang itu untuk kamu bikin rumah. Akhirnya saya bikin rumah ini. Dan bikin rumah ini tidak boleh 1 tingkat. Harus 2 tingkat. Saya bikin rumah ini 2 tingkat. Walaupun ya tidak sempurna, ada uang sedikit, bangun ini, bikin lantai, bikin ini segala macam. Begitu. Sampai 4 tahun saya bikin rumah ini. Dari uang yang dari pinjaman. Ketika ada kepentingan untuk pergi seminar di luar negeri. Tuhan, ada seminar di luar negeri. Bagaimana Tuhan? Saya disuruh pergi sama Tuhan untuk pergi seminar ke luar negeri. Saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang karena dengan 7 kartu kredit dan tidak bisa bayar cicilan di bank untuk pembangunan rumah ini, saya sudah masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Kalau sudah masuk daftar hitam, pasti tidak bisa. Mau pinjam kredit dimanapun, pasti tidak bisa. Tapi ternyata Tuhan bisa. Pinjam yang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara itu, Harjolukito, Jogja, bisa. Tuhan yang tolong. Bisa. Karena berdasarkan gaji, bisa. Juga pergi ke seminar di luar negeri, bisa. Itu padahal dengan biaya dari bank, itu bisa. Jadi memperbarui kredit, akhirnya kita bisa pergi. Begitu, ya. Hebatnya Tuhan. Jadi di antara 2006 sampai 2015 itu jadi anak-anak saya sekolah di SD Nur Hidayah, sekolah Islam ya, Nur Hidayah. Dan adiknya dia sekolah di Al Azhar Sifabudi di Solo ini, di kota Solo. Itu kedua-duanya sekolah favorit. Dan itu Tuhan yang suruh. Itu sekolah favorit itu. Dan saya 1 tahun
tidak bisa membayar SPP. Tapi pertolongan Tuhan tuh hebat. Ya, setiap semester saya dapatkan laporan rapot semesteran. Padahal kalau yang lain-lain harus bayar, tapi saya tidak dapat. Ya, tidak bayar sekolah kuliah, tapi dapat rapot sementara untuk anak-anak saya itu. Sampai akhirnya mau naik kelas, baru saya punya uang untuk bayar biaya SPP sekolah. Anak saya, 2 anak saya itu. Anak saya yang satu ini, yang kedua, itu anak perjanjian dari Tuhan. Ya, karena begitu dia sekolah, saya masukkan sekolahnya di SMP Al-Azhar di Pak Budi, saya sudah bayar uang mukanya. Tiba-tiba di detik-detik terakhir, di hari-hari terakhir, dia minta pindah ke SMP 1 Solo. Itu sekolah paling favorit di Solo, di kota Solo. Dia minta pindah. Nah, kita berdoa lagi. Tuhan, bagaimana ini? Uangnya hilang. Sedangkan anak saya begini, maunya pindah ke SMP 1, bagaimana Tuhan? Dan Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, anakmu bisa milih sekolah. Kamu nggak usah ngajari dan menuntun anakmu, mengarahkan anakmu. Karena bagaimanapun juga, anakmu itu adalah anakku. Punyaku Tuhan, bukan saya. Jadi begitu. Begitu juga dengan anak saya yang besar ini. Sama. Dia mau sekolah di SMP ini, SMA ini, kuliah. Tuhan, anak saya mau sekolah di sini, mau kuliah di tempat ini. Kenapa? Secara manusia sih, harusnya pengennya sekolah di tempat yang Kristen. Ternyata Tuhan bilangnya di Muhammadiyah, Surakarta. Ya itu memang rezekinya dia. Memang rezekinya dia di situ. Karena Tuhan milih dia di situ. Dan anak saya yang kedua ini yang setelah dari SMP 1, dia pergi ke SMA 1 gitu. Itu juga begitu, sama. Jangan tentukan anak itu sekolah di mana. Tapi memang kebetulan dia sekolahnya favorit terus. Jadi SMP 1 favorit, SMA 1 juga favorit ya di kota Solo ini. Tapi kuliah, dia coba kuliah di mana-mana. Masuki dia coba kuliah di mana. Dan tidak pernah dapat. Pas di detik terakhir, anak saya nangis. Saya pengen sekuliah. Sampai dia menangis. Saya cuma diam. Sekarang, kalau kamu sudah nyerah, kita berdoa. Jadi saya berdoa sama anak saya tumpang tangan. Kamu percaya nggak kalau kamu itu akan kuliah? Percaya? Ya sudah. Sebut Tuhan Yesus yang akan membuat kamu sekolah. Dan dia sebut itu. Nanti biayanya yang akan melunasi itu Tuhan Yesus, bukan saya. Bukan saya. Karena saya tidak punya apa-apa. Ya begitu. Jadi anak saya bisa sekolah, kuliah. Di detik-detik terakhir. Bagaimana caranya? Biayanya? Tuhan suruh utang lagi saya. Saya disuruh utang. Tuhan, ini saya bagaimana? Ada kebijakan dari bank begini-begini. Ya sudah, kamu ikuti yang itu. Kamu ikuti yang itu. Tuhan, hari terakhir ini biayanya kredit dari pinjaman dari bank belum keluar. Padahal ini hari terakhir. Percayalah, pertolonganku tidak akan pernah terlambat. Ya, betul. Itu betul. Karena di hari terakhir itu juga saya bisa bayar dengan uang pinjaman. Hebat. Tuhan itu hebat. Tuhan itu hebat. Begitu banyak masalah. Dan untuk masalah
spesialis. Untuk masalah saya spesialis ya. Tadi saya keluarga sudah. Untuk masalah spesialis, eh, saya diberi kelebihan sama Tuhan. Tuhan, ini orang kecelakaan, giginya lepas. Dan Tuhan sudah kasih gambaran. Kalau nanti ada pasien yang giginya lepas, kamu jangan buang gigi itu. Bagaimana Tuhan? Caranya, kamu foto dan kamu dokumentasikan. Nah, akhirnya itu. Saya kredit, pinjam lagi, kredit lagi. Yang namanya kamera itu saya kredit lagi. Dan belum ada dulu tahun 2007, 2008 kan belum ada yang megapikselnya hebat gitu kan. Kameranya jadi jelek lah, 1,5 megapiksel itu. Ya, kita beli, terus kita foto gitu ya. Nah, sekarang gambarnya kualitasnya jelek ya. Nah, tapi itu adalah pengalaman pertama saya yang gini, karena out of the box. Tidak ada di buku kuliah spesialis periodontia itu nggak ada. Reimplantasi gigi yang sudah lepas, terus kita tanam lagi ke dalam. Jadi gigi itu kita tanam gitu nggak ada. Nggak ada. Jadi di buku Karansa segala macam. Tapi Tuhan yang ngajari. Nah, itu terus berbagai macam. Tuhan ini giginya bengkak. Bagaimana caranya Tuhan? Jangan kamu buang gigi itu. Ambil, kamu tanam lagi. Kamu perbaiki di luar dan kamu tanam lagi. Kamu tahu caranya bagaimana. Dan itu kita tanam lagi. Tuhan sudah 4-5 pasien seperti ini. Kenapa satu pasien ini gagal Tuhan? Kalau kamu tidak gagal, kamu tidak akan pintar. Jadi saya juga diberi kegagalan. Ada beberapa pasien yang gagal. Ada pasien yang berhasil, banyak. Banyak. Sehingga ini yang membuat kita pintar. Yang membuat pintar Tuhan. Tuhan Yesus. Itu yang membuat pintar. Dan bagaimana dengan keluarga saya? Keluarga saya masih Muslim. Ya, anak saya tuh tadi yang lewat-lewat itu, dia masih pergi ke masjid. Tapi Tuhan memerintahkan saya. Dari sejak tahun 2006 sampai sekarang. Tetap saya masih lakukan. Ya pagi saya tumbang tangan. Dalam nama itu. Istri saya, anak-anak saya. Anak saya 3 laki-laki. Ya. Dan anak saya yang paling kecil, sekarang SD, kelas 4, itu juga perjanjian. Itu anak perjanjian juga. Tanggunganmu tambah 1. Sebelum dia lahir ya, tanggunganmu tambah 1. Pada saat itu, keuangan saya memang tidak bagus ya. Kalau dilihat dari dokter spesialis segala macam itu harusnya punya mobil segala macam. No. Saya tidak punya itu semua. Saya hanya punya motor kredit 2 kredit pada waktu anak saya yang ketiga belum lahir. Ya, itu saya bikin, ya, saya ngopeni, ngasih makan, ngasih buku pelajaran, ya, ngasih biaya kepada orang yang bantu saya nyetrika di rumah. Nyetrika. Jadi dia tidak ada suaminya, tapi dia punya anak 1 ya, waktu itu masih kecil lah ya umurnya. Jadi kita openi dia sekolahnya segala macam, kita openi. Saya pikir tanggungan saya itu, ternyata tanggungan saya adalah anak saya yang ketiga. Tapi begitu anak saya yang ketiga ini lahir, nah si anak yang saya openi ini, yang perempuan ini, dia keluar dari rumah itu. Padahal saya tarik terus sampai sekarang dia tidak mau. Dia tiap kali Lebaran dia pasti datang ke sini. Pasti datang ke sini. Tiap hari, tiap bulan tuh saya cari dia. Karena nggak bisa hati saya seperti itu. Tetap saya openi. Begitu. Jadi sejak 2006 sampai sekarang, kegiatan saya dengan Ibu Darlina yang punya karunia-karunia ilahi, ya dari Tuhan Yesus, berkata-kata hikmah, jadi mengerti segala macam. Kadang-kadang saya juga dapat impartasi ya.
Jadi saya sudah baptis di bulan Maret 2006. Maret 2006 ya. Saya baptis. Jadi setiap minggu saya pergi ke gereja. Minimal saya gereja online ya kalau pas Covid. Tapi saya pergi ke sana. Nah, begitu. Jadi Ibu Darlin itu dari tahun 2006 sampai sekarang dia tuh punya karunia. Jadi setiap 2 hari sekali saya berdoa. Tanpa saya berdoa dengan Bu Darlin, saya tidak punya kekuatan apapun juga. Lemes rasanya. Tapi setelah saya berdoa, saya kuat. Ya, berdoa lagi 2 hari sekali, saya kuat. Gitu ya. Sekarang saya kalau berdoa dengan Bu Darlin seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Bagaimana dengan keadaan saya, keimanan saya? Oh, saya punya vision. Ya, kadang-kadang. Jadi saya kalau lihat orang, kadang-kadang saya kalau lihat orang begini-begini, saya tahu. Ya, saya tahu. Dia bagaimana, saya tahu. Orang ini nanti akan kecelakaan, saya tahu. Orang ini akan meninggal, saya tahu. Orang ini keluarganya akan meninggal. Kadang-kadang Tuhan kasih saya penglihatan seperti itu. Ya, ya. Jadi ada berbagai macam pekerjaan dari Tuhan yang saya lakukan ya di bidang kedokteran, yang out of the box itu sampai saya lakukan, saya bikin YouTube dan itu Tuhan yang suruh gitu ya, bikin YouTube, bikin segala macam. Ada orang yang akan tiru kamu nanti setelah 10 tahun, 15 tahun, tapi mereka juga kadang-kadang tidak berhasil. Ya betul juga. Ada orang yang cerita begini tapi gagal. Ya betul juga. Hanya kamu yang bisa. Ya betul juga. Akhirnya ya memang ada beberapa inovasi-inovasi di bidang kedokteran gigi yang orang lain tidak bisa kerjakan. Tapi itu karena karunia Tuhan. Itu karena Tuhan yang diberikan kepada saya. Dan saya catat, saya tulis, foto-fotonya saya harus simpan, semua saya simpan, saya publikasikan. Ada publisher yang ini, nanti kamu masukin. Ya, saya masukkan. Nanti dia ada yang tanya, ada yang segala macam, ada yang komen, ada yang ini segala macam. Ya, tidak apa-apa. Ada yang menentang Tuhan, ada yang menentang begini-begini ini. Dia hanya bisa berteori, tapi dia tidak bisa prakteknya. Karena kamu menang praktek. Jadi saya ngalami. Untuk pekerjaan ya, untuk pekerjaan di kedokteran gigi. Bagaimana dengan pekerjaan kantor? Ada pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor ada. Kita tuh PNS bukan saya sendiri, banyak teman-teman yang lain. Jadi kalau saya mengalami tidak naik pangkat, tunjangan kinerja saya di stop, saya diuntit sama Intel, saya disantet, apa segala macam. Yang nolong Tuhan Yesus. Yang nolong itu Roh Kudus. Yang nolong itu Roh Kudus. Jadi ya santai aja lah. Santai aja lah. Toh kita makan, kita hidup itu apa sih? Tuhan kok yang menjamin hidup kita. Tuhan Yesus yang menjamin hidup kita. Anak-anak saya aja ditolong sama Tuhan. Rumah ini aja ditolong sama Tuhan. Hebat kan? Mukjizatnya tuh luar biasa. Istri saya aja, kalau saya pergi hari Minggu, saya pergi ke gereja, dia datang. Karena itu jodoh dari Tuhan, anak-anak dari Tuhan. Saya tiap kali tumpang tangan, Tuhan Yesus yang memberkati, menganugerahi mama. Berdoa ya, Tuhan Yesus yang membuat kamu selamat. Ya, begitu juga dengan anak-anak. Jadi kalau ujian, anak-anak saya pasti saya tumpang tangan doa. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus yang memberikan kecerdasan, kepintaran, kehebatan untuk dirimu. Masa depanmu dan dijamin hidupnya oleh Tuhan Yesus. Itu kepada semua anak. Tiap pagi saya berdoa seperti itu. Ya, untuk masa depan, untuk saat ini saya hanya bisa bercerita itu. Memang ada satu janji dari Tuhan yang belum saya rasakan ya. Waktu SMP,
SMP Tuhan sudah berkata, tapi saya belum merasakan sekarang. Tapi kalau namanya istri, namanya anak, namanya pekerjaan, dokter gigi spesialis segala macam, hidup di Solo, itu semua sudah terwujud, sudah nyata. Tapi dengan berbagai macam pertolongan ya, misalnya makan, bikin rumah, terus keuangan segala macam. Ya nggak kekurangan lah, tidak kekurangan. Proses Tuhan itu membuat kita kuat. Proses dari Tuhan Yesus membuat kita kuat. Roh Kudus yang menolong kita, tetap yang menolong kita itu Roh Kudus. Hebat kok, hebat. Selamanya saya akan mencintai Tuhan Yesus. Saya kira gitu Pak Yusuf. Ya, Saya luar cukupkan biasa. aja. Pak Yusuf bagaimana? Ya, luar biasa Pak, luar biasa. Jadi apa yang dialami oleh Pak Heru ini adalah sesuatu yang menjadi menjadi kekuatan buat kita semua, karena bagaimana Pak Heru meyakini tentang Tuhan itu bukan berdasarkan apa kata orang, tapi Ya. itu dialami sendiri. Ya. Jadi memang Ya. begitulah yang seharusnya kalau kita mau sedikit lebih mempertajam iman kita, bahwa yang namanya iman itu tidak boleh hanya kata orang. Karena kalau orang berbohong, maka Anda akan tersesat. Tapi Ya. kalau hidupmu mengalami Tuhan secara langsung, itu yang penting. Artinya orang tidak bisa menyesatkan kita, orang tidak bisa memutarbalikkan keyakinan kita, karena kita mengalami sendiri. Nah, Ya. Pak Heru ini mengalami sendiri. Jadi dari SD, dari tahun 74, tadi kita melihat bagaimana beliau dijumpai Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu memang pribadi yang sangat luar biasa. Jadi kalau dia dipercayai, maka dia akan terus berinteraksi dengan siapapun yang mau percaya kepada dia. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pilih-pilih kasih, teman. Dia Ya. tidak melihat apapun latar belakangmu. Karena kalau dilihat dari latar belakang, Pak Heru ini dari keluarga yang tidak percaya Tuhan Yesus. Ya. Ya, Betul. atau istilah di dalam Alkitab antikris. Ya. Artinya karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi luar biasa, Tuhan tidak pernah melihat hal-hal itu sebagai halangan untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya. Amin. Jadi inilah yang terjadi dengan seorang Pak Heru. Jadi mengalami mujizat secara luar biasa. Dan mungkin ada teman-teman saat ini yang sedang di persimpangan, yang sedang mencari Tuhan yang benar, atau mungkin yang sedang bingung, siapa sih Tuhan yang sebenarnya? Nah, Ya. Tuhan itu bisa dibuktikan. Yang Ya. pertama, Anda bisa bertanya. Tanyakan pada saat Anda lagi berdoa, tanyakan siapa sih sebetulnya Tuhan yang sebenarnya? Ya. Atau Betul. siapa yang Betul. menciptakan saya? Nah, Tuhan Yesus itu dia akan membuktikan, karena dia memang benar-benar Tuhan kebenaran. Dia akan datang dan akan hadir di dalam hidupmu asal pertanyaanmu memang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Amin. Bukan pertanyaan yang tidak benar. Karena banyak orang juga yang bertanya, tapi dia tujuannya hanya mempersalahkan orang, Ya. hanya untuk menghina kepercayaan orang. Ya. Nah, orang-orang seperti ini sudah pasti dia tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan, luar biasa sekali kesaksian ini, dan juga saya berharap, saya berdoa supaya teman-teman juga bisa mengalami hal yang sama. Sekali lagi, bukan Amin. supaya orang Amin. Kristen bertambah banyak, itu sama Amin. sekali tidak penting, dan Tuhan Yesus Ya. bukan untuk menjadikan Anda beragama Kristen, tidak. Ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan membawa sebuah agama.
Ya. tapi dia membawa kasihnya, dia menyatakan bahwa dia Betul. sayang semua manusia. Betul. Nah, ini yang paling Betul itu. penting di dalam hidup kita. Betul. Ya, Karena dia jadi datang jangan untuk semua sampai orang. ya, Dia datang untuk semua orang. betul, Pak. Karena firman-Nya di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat." Jadi siapapun yang berbeban berat, Tuhan ingin menolong Anda. Amin. Tuhan tidak berkata, "Marilah kamu orang-orang Kristen." Tidak, Tuhan itu tidak seperti itu. Kalau Dia berkata seperti itu, maka Dia bukan Tuhan. Karena Dia Tuhan satu kelompok. Ya. Kalau Dia Tuhan, Dia cinta semua bangsa, Dia cinta semua Semua orang, manusia. semua bangsa. Semua orang, semua orang. Dia tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Betul. Jadi dari firman-Nya dapat dibuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Dia mengasihi Anda semua. Marilah Amin. kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Coba, dari perkataannya tidak bisa dibantah. Terus kemudian dari kuasanya. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau Dia bukan Tuhan, Dia tidak akan berbicara seperti itu. Ya. Atau kalau Dia cuma seorang konglomerat, atau mungkin seorang pejabat, mungkin cuma seorang yang punya jabatan penting, jabatan tinggi, paling Dia hanya berkata, "Marilah kamu yang punya beban ringan, ya, siapa tahu saya bisa tolong." Tapi ini Tuhan, perkataannya ini mengandung kuasa yang luar biasa. Marilah Luar kamu yang biasa. Ya. letih, lesu, dan berbeban berat. Loh, Beban berat. kalau manusia mana bisa? Nggak Ukuran bisa. nabi tidak bisa bicara seperti ini. Nggak bisa. Ukuran rasul tidak bisa bicara seperti ini. Hanya Tuhan yang bisa bicara seperti ini. Jadi teman-teman, sekali lagi kami mengasihi siapapun Anda, jangan sampai terlambat karena waktu ini singkat. Tinggal. Betul. Ya, jangan sampai Anda mati, Anda belum percaya Tuhan Yesus, nanti setan terkam, terus Anda sudah masuk dalam alam maut dan Anda tidak bisa keluar dari situ. Ingat, alam roh itu jauh lebih nyata daripada alam jasmani. Amin. Jadi Betul. kalau Betul Anda itu. kalau Anda tidak terima Tuhan, maka Anda akan binasa. Ya. Betapa mengerikannya pemandangan itu. Betapa mengerikannya kalau manusia sampai ada di situ. Nah, Pak Heru, mungkin singkat saja Bapak bisa memberikan pesan ini kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya Tuhan Yesus. Kira-kira pesan apa yang Bapak mau bagikan kepada mereka? Karena waktu yang dimiliki manusia ini kan sangat singkat. Jangan sampai terlambat, karena Tuhan Yesus itu tidak ingin satu orang pun binasa. Silakan Pak Heru, pesan apa yang Bapak mau berikan? Ya, saya hanya tergerak ya pada suatu ketika saya baca Al-Baqarah 253. Kenapa pengikut Nabi Isa yang diperlengkapi dengan Rohul Kudus? Ya. Kenapa kita yang lain nggak bisa gitu ya? Ternyata ya memang betul. Roh Kudus itu yang roh penolong. Roh penolong siapapun juga yang percaya. Oh, Roh Kudus adalah roh penolong bagi orang percaya. Ya, percaya akan adanya surga dan neraka. Percaya akan adanya hari akhirat. Percaya akan adanya hari pembalasan. Ya, percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Alif, Lam, Mim, Alfa dan Omega. Ya, itu punyanya Tuhan karena itu kalimat-kalimatnya Tuhan ya. Tuhan itu luar biasa. Jadi bagaimana kita mau dekat adalah roh kita sendiri, roh kita. Kalau tangan kita akan menjangkau seperti ini, tangan kita akan menjangkau seperti ini. Ada keterbatasan, ada dimensi. Tapi kalau roh kita itu harus berhubungan dengan Roh Kudus, ya harus berhubungan dengan Roh Kudus, punya hubungan-hubungan yang pribadi dengan Roh Kudus, punya kecintaan yang pribadi dengan Roh Kudus. Ya, memang tidak mudah untuk bertemu dengan Roh Kudus. Tapi kalau sudah ketemu harus percaya. Karena di dalam Roh Kudus itu ada keselamatan. Ya.
Dalam Roh Kudus ada keselamatan, dalam Roh Kudus ada kelegaan, ada kesejahteraan, ya, ada damai sejahtera bersama Roh Kudus. Ya. Semua badai masalah itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita dekat dengan Roh Kudus, kita percaya dengan Roh Kudus, itu kita nyaman. Nyaman 100%, 1000%, 1.000.000%. Nyaman banget. Nyaman banget ya. Hidup kita tidak akan berkekurangan kalau kita dekat dengan Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus juga yang nanti akan membuat kita selamat di akhirat. Ya. Jadi jangan menggantungkan selamat dunia dari atasan, dari jabatan, teman-temanmu, kolegamu, atau komandanmu. Gak akan selamat. Hanya selamat di dunia, tapi ditanya di akhirat. Wah, begini nanti. Tetap harus percaya sama Tuhan. Ada surga, ada neraka, ya. Ada hari pembalasan, ya. Kalau orang-orang bebal, jadi orang-orang yang tidak mau ikut pada undang-undang yang saya perjuangkan, ya, undang-undang ASN yang saya perjuangkan, itu lawannya Tuhan. Lawannya Tuhan. Karena nanti Tuhan sendiri yang akan bertindak kepada kalian-kalian yang bebal, ya, yang mengurangi hak, yang tidak memberikan kedudukan, tidak memberikan jabatan, tidak memberikan tunjangan sesuai dengan indeks, ya, yang tidak patuh pada undang-undang, merugikan orang lain, tidak mau menghormati hak-hak orang, gitu. Masuk kita nggak boleh upacara, masuk saya harus hormat sama kamu, kamu aja nggak hormati kita. Masa ada kalimat bahwa kalimat-kalimat yang tidak bertanggung jawab ya, misalnya PNS itu kedudukannya di bawah daripada TNI yang paling rendah. Itu kan nggak ada dasar hukumnya, itu hanya omongan-omongan arogan yang tidak ada dasar hukumnya, tuh omong kosong gitu ya. Itu nggak boleh, nggak boleh ya. Jadi manusia itu harus saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati. Peraturannya apa ya kita hormati, peraturannya apa kita hormati. Semua peraturan itu harus kita hormati. Karena itu yang membuat hidup kita menjadi teratur selain hukum dari Tuhan. Hukum dari Tuhan itu adalah kebenaran dan cinta kasih tanpa kecuali, tanpa batas. Saya kira begitu, Pak Yusuf. Iya. Luar biasa nih sekali. Jadi kadang-kadang pun juga saya kadang-kadang saya dapat vision, bahwa pesawat ini akan jatuh, ya jatuh betul gitu, sehingga ada beberapa teman itu kalau saya ngomong dia ketakutan gitu ya. Saya kadang-kadang lihat teman itu di kursi gigi lagi dikerjakan giginya, saya cuma diam melihat, kenapa dia gendong pocong ya orang itu. Ternyata 2 minggu anaknya meninggal tabrakan. Nah, begitulah. Kira-kira begitu Pak Yusuf Manabulu, Iya, tapi itu semua Tuhan, bukan saya. Saya nggak punya betul. apa-apa. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kekuatan apa-apa. Saya tidak punya daya upaya apapun juga. Semua Tuhan. Roh Kudus yang kasih ke saya. Vision ke saya, Amin. kekuatan kepada saya, bimbingan kepada saya. Apapun itu dari Roh Kudus. Terima kasih Pak Ya, Yusuf Manabulu, karena Tuhan, pesan Tuhan yang terakhir yang adalah dia butuh rasul. Dia butuh rasul di dunia yang mengerti akan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Yang itu yang harus kita perjuangkan. Saya kira gitu ya Pak Yusuf. Terima kasih ya. ya. Terima kasih Baik. sekali Pak Yusuf. Terima kasih Pak Heru. Jadi Pak Heru pada malam hari ini memberkati kita semua dan Amin. eh, apa yang dibagikan sekali lagi itu adalah sebuah kebenaran. Jadi teman-teman seperti apa yang terjadi dengan Pak Heru, ya saya berdoa supaya ini menjadi berkat. Jadi Anda juga bisa mencari Tuhan dengan dasar pembuktian, ya. Ya, Jadi betul. itu bicara iman itu perlu sekali pembuktian. Ya, Kita tidak bisa beriman kepada satu keyakinan cuma berdasarkan buku, apalagi cuma berdasarkan kata orang. Itu sangat berbahaya teman buat hidupmu, ya. Tuhan itu bisa dibuktikan kok. Karena kalau dia ya, Tuhan yang benar, dia pasti mengasihi manusia.
Itu pasti dia mengasihi manusia dan dia tidak ingin manusia kebingungan, dia tidak ingin manusia tersesat. Dia akan membuktikannya kepada setiap orang asal benar-benar Anda mencari kebenaran. Bukan mencari pembenaran. Anda mencari kebenaran, maka saya percaya Tuhan itu bisa dibuktikan kok. Ya, itulah yang kami bagikan, kiranya bisa menjadi berkat, dan juga sekali lagi terima kasih buat Pak Heru, dan doa kami buat Bapak supaya tambah hari tambah semangat dan Amin. keluarganya juga bisa diselamatkan Amin. Tuhan Amin. dan Ya. tetap melayani Tuhan dengan roh yang Amin. menyala-nyala. Jadi teman-teman juga yang bersama di dalam link ini, kami mengasihi Anda semua, doa kami buat Anda semuanya, supaya kasih karunia Tuhan bisa tercurah di dalam hidupmu. Dan pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan keraskan hati, karena mengeraskan hati itu adalah sebuah pembodohan dari setan yang selalu, karena setan ini tidak ingin, saya terus-menerus mengatakan bahwa setan tidak ingin Anda berjumpa dengan Tuhan yang benar. Karena setan tidak mau manusia itu selamat. Jadi dia selalu membawa berita hoax dan dia berbisik di telinga manusia. Masa Tuhan berkolor? Itu salah satu perkataan setan yang dimunculkan di dalam pikiran manusia. Masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Masa Tuhan mati di salib? Nah, ini pemikiran-pemikiran yang membawa Anda kepada kesesatan. Kalau berbicara kepada kebenaran yang sesungguhnya, maka memang Tuhan harus mengalami itu untuk menyelamatkan kita. Oke, semuanya terima Ya. kasih. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan Amin. berjumpa di program selanjutnya. Dan Amin. salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.